Selamat pagi semuanya anak-anak. Pak Guru sangat berharap bahwa Anda dan keluarga semua masih tetap dalam keadaan sehat. Nah, kemarin anak-anak kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, di mana di dalam sidang BPUPKI Pancasila itu dirumuskan dan ditetapkan di dalam sidang PPKI, dan kita mengetahui bahwa tanggal 1 Juni 1945 itu dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu kita juga sudah belajar tentang bagaimana Pancasila itu sebagai kekuatan bangsa kita dan apa saja fungsinya. Fungsinya yaitu sebagai jiwa bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, dan sebagai kepribadian bangsa. Nah, hari ini anak-anak kita melanjutkan materi kita ke pembelajaran 4. Kita melihat keragaman budaya bangsa dan cara melestarikannya. Apa-apa saja yang dibahas di sana tentang mengapa kita harus mempelajari, mengenali baik budaya sendiri maupun budaya lokal lain. Ya, tidak lain adalah tujuannya supaya kita makin memahami keragaman kita dan sebagai salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan sebagai generasi muda. Nah, terhadap budaya-budaya itu dan keragaman kita harus memiliki sikap yang positif. Ya, karena dengan bersikap positif terhadap keragaman budaya, maka keragaman budaya lokal lain pun bisa kita terima, bahkan bisa kita pelajari dengan baik. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap yang positif, maka muncullah toleransi dalam keberagaman kita. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa apapun kebudayaan di Indonesia itu adalah kebudayaan kita juga, maka kita bisa saling menghargai budaya yang berbeda suku dengan kita. Di mana saja bisa dilaksanakan itu, bisa dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak, kita singgung kembali tentang membuat surat undangan resmi. Kita sudah mengetahui bahwa surat undangan itu adalah pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan yang sudah ditentukan. Hari ini kita diperlihatkan kembali di halaman 117 tentang surat undangan resmi. Nah, Pak Guru berharap dan Pak Guru meminta anak-anak kami nanti mencatat atau menulis surat undangan itu di dalam buku catatan anak-anak kami, supaya anak-anak kami punya gambaran yang jelas seperti apa itu surat resmi. Jadi itulah nanti tugas kita ya. Nah, jadi di dalam surat resmi itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan atau dibuat. Jadi dalam membuat surat undangan kita tidak boleh dengan sesuka hati menuliskannya. Ya, setidak-tidaknya dalam pembelajaran kita hari ini ada 11 yang harus kita perhatikan. Mulai dari kop surat atau kepala surat, tanggal penulisannya, nomor suratnya, hal surat, alamat surat, salam pembukaan, isi surat, dan penutup. Jadi ingat, dalam surat itu ada pembuka, isi, dan penutup. Lalu harus dibubuhi tanda tangan dan salam penutupnya. Nah, itu anak-anak secara singkatnya, dan secara detailnya tontonlah video yang Pak Guru kirim berikut ini. Selamat pagi dan selamat belajar. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Adik-adik, kalau kita bersatu pasti kuat. Nah, kuat itu karena bersatu. Itu kata-kata dari Bung Karno.
Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya, adik-adik. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, adik-adik ini termasuk para generasi penerus bangsa. Jadi kalian harus melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Perhatikanlah gambar berikut. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut, adik-adik? Di sini ada seorang anak yang belajar tentang wayang dan tentang gamelan, adik-adik. Bagaimana nih dengan kalian? Apakah kalian mau belajar kebudayaan Indonesia? Apakah kalian pernah mempelajari budaya daerah kalian? Mengapa kalian perlu mempelajarinya? Nah, Kak Citra pernah mempelajari tentang tarian dari Jawa Tengah, dan Kak Citra itu pernah berlatih membunyikan gamelan, adik-adik ya. Nah, di situ Kak Citra belajar tentang budaya dari daerah Kak Citra sendiri. Mengapa toh kita perlu mempelajarinya? Ya supaya ini adik-adik, budaya kita itu menjadi budaya yang lestari, yang tidak akan punah atau hilang, adik-adik, karena tidak dipelajari. Nah, kita harus sebagai generasi penerus ini harus mempelajari budaya-budaya daerah. Adik-adik, sebuah masyarakat itu memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Nah, bacalah bacaan berikut ini, adik-adik. Di sini ada bacaan yang berjudul Beda Budaya Tetap Saudara. Mari kita simak bersama-sama. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu akan makin tidak terasakan, adik-adik. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Berikut ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah dan suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari dari daerah dan suku lain, kita sesungguhnya sudah menerima keragaman budaya dalam masyarakat. Nah, adik-adik ya, kalian yang pertama harus mau mempelajari lagu dan tarian dari daerah kita sendiri dan dari daerah orang lain, dari daerah atau suku lain, adik-adik. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Nah, unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita saja nih, adik-adik. Oleh karena itu, jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikuti dan pelajarilah, adik-adik. Dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul rasa mencintai. Pada akhirnya akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya itu sendiri.
Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita bisa mencari tahu cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama adalah mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Lalu mau mempelajari kesenian daerah lain dan mau mengembangkan budaya dari daerah sendiri. Selain itu, Kak Citra juga bisa menyebutkan di sini cara melestarikan budaya bangsa itu yang pertama mengikuti dan mempelajari budaya bangsa. Yang kedua, pendidikan tentang budaya daerah, melaksanakan lomba budaya daerah, mengadakan pentas seni daerah, dan mendukung upaya mengembangkan budaya daerah. Nah, itu tadi cara-cara melestarikan budaya bangsa. Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa nih adik-adik adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan mengadakan pertunjukan kesenian. Nah, pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya, seperti apa yang dilakukan oleh siswa-siswi dalam bacaan berikut ini. Ada bacaan yang berjudul Siswa SD Juara Pekanbaru Persembahkan Pentas Seni. Pentas seni merupakan kegiatan untuk menumbuhkan percaya diri tampil di depan teman-teman, guru, dan masyarakat umum. Juga untuk menumbuhkan kreativitas dalam berkarya dan berkesenian, melatih kekompakan, serta menumbuhkan rasa ingin tahu bagi teman-teman yang lain. Demikian halnya dengan yang dilaksanakan oleh SD Juara Pekanbaru. Kegiatan pentas seni dimulai dengan penampilan tari persembahan dari siswa kelas 4 dan diiringi oleh musik dan lagu bermain layang-layang. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mas Pramuka. Lalu penampilan lagu-lagu keagamaan persembahan dari siswa kelas 3. Para siswa, guru, dan penonton sangat senang dan bersemangat. Berharap kegiatan ini terus diadakan, bahkan juga ditiru oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Tujuannya agar budaya bangsa kita tetap lestari. Nah, ini tadi ya adik-adik ya cerita tentang SD Juara Pekanbaru itu mempersembahkan pentas seni. Pada saat merencanakan sebuah acara adik-adik seperti pentas seni, biasanya kita akan membuat daftar pihak-pihak yang akan kita undang untuk menghadiri pentas itu ya adik-adik ya. Karena itu kamu perlu membuat surat undangan ya. Di sini dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini, buatlah sebuah surat undangan resmi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang surat undangan resmi, setengah resmi, dan surat undangan yang tidak resmi. Kalau surat undangan resmi berarti surat undangan dari organisasi atau dari perusahaan ya yang ada kepala suratnya, ada kopnya adik-adik. Nah, di sini surat undangan resminya itu untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Nah, di sini Kak Citra contohkan seperti ini ya. Karena di sini ada surat undangan resmi, di sini ada kepala suratnya. Lalu ada nomor suratnya, ada lampiran, ada halnya. Berbeda dengan surat undangan yang tidak resmi, itu tidak memakai kepala surat atau kop surat dan tidak ada nomor, lampiran, dan halnya. Nah, di sini kita harus mencantumkan siapa yang kita kirimi undangan. Lalu ada salam pembuka, lalu di sini ada inti suratnya apa ya. Kalau penyelenggaraan tentang pentas seni ya harus ada tanggalnya, jamnya atau waktunya, tempatnya di mana, acaranya apa. Lalu berikutnya adalah penutup ya. Penutupnya, demikian undangan dari kami, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Lalu terakhir adalah tanda tangan dari panitia penyelenggara. Kalian bisa ya buat undangan panitia pentas seni.
Tahukah adik-adik perilaku di lingkungan sekolah? Sekolah itu merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu bagaimana caramu bersikap? Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi adik-adik. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat saat kalian sedang diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling tolong-menolong ini dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga nih adik-adik ya, menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai atau bertengkar hanya akan memperbanyak musuh adik-adik. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai itu tidak ada untungnya. Perlakukan teman selayaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah kegiatan pramuka. Apakah adik-adik mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kalian? Kak Citra berharap kalian mengikuti ya, karena di situ kalian akan diajarkan tentang kebersamaan, tentang tanggung jawab, dan tentang persaudaraan. Adik-adik, semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berikan contoh yang mencerminkan kebinekaan tunggal ikaan di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Contohnya, kegiatan gotong royong membangun tempat ibadah yang dihadiri oleh warga yang berlainan agama. Kegiatan musyawarah melaksanakan lomba memperingati hari kemerdekaan. Mungkin kegiatan ronda malam, itu kan juga mencerminkan kebinekaan juga adik-adik. Mau agamanya apapun, dari suku bangsa apapun, kalau sudah ada jadwal ronda malam ya semua harus mengikuti. Lalu di sini keanekaragaman itu terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bagaimanakah caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, dengan rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Lalu yang kedua, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Lalu menjalin pergaulan pertemanan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa dan asal daerah, serta mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Nah, itu cara kalian untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masih banyak lagi adik-adik contoh lainnya. Nah, adik-adik, kamu telah mempelajari keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di sekitar. Kamu tentu menyadari bahwa keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Contohnya, setiap temanmu pasti memiliki latar belakang yang berbeda denganmu. Meskipun memiliki sejumlah perbedaan, persahabatan dengan teman tetap bisa terjalin, bukan? Dalam pergaulan sudah selayaknya kita mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi. Lalu bagaimanakah caramu menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Kamu tentu pernah mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keragaman di bawah ini. Namun jika belum pernah mengamalkannya, kalian bisa segera mengamalkannya. Nah, contohnya di sini ya, contoh sikapnya, tabelnya ya adik-adik ya, sikap perilaku di lingkungan sekolah kalian yang pernah kalian lakukan apa saja, lalu buktinya apa, alasannya apa. Bisa kalian buat centang-centang seperti ini. Contoh sikapnya, menghargai pendapat teman. Sudah pernah saat apa? Saat bermusyawarah. Lalu bersahabat dengan teman
teman yang berkebutuhan khusus ya. Itu apa? Misalnya sudah ya kalian bersahabat dengan siapa saja, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus atau cacat. Lalu menolong teman yang kekurangan, sudah atau belum? Misalnya sudah. Saat apa? Saat sedang membutuhkan bantuan. Semua siap membantu. Lalu mendukung hobi teman meskipun berbeda hobi dengan kalian. Nah, mungkin sudah. Contohnya apa buktinya? Misalnya saat teman berlatih voli, kita memberikan semangat ya. Walaupun tidak senang dengan olahraga voli, tapi kita tetap memberi semangat kepada teman kita. Menghormati asal-usul teman, sudah atau belum adik-adik? Kalau sudah, arti bukti dan alasannya apa? Berikutnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Apakah kalian sudah melakukannya atau belum nih? Nah, alasannya apa? Buktinya apa? Bisa kalian cantumkan. Menghormati tradisi yang dianut teman. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Sudah kalian lakukan atau belum? Kalau belum ya centang saja belum adik-adik. Menghormati bahasa daerah dari suku bangsa lain. Itu sudah atau belum? Lalu tidak membedakan teman berdasarkan kaya dan miskin. Sudah kalian lakukan atau belum? Nah, kalau di sini kan Kak Citra sudah lakukan semua dengan bukti dan alasan yang ada. Berikutnya, menjenguk teman yang sakit. Apakah sudah pernah atau belum? Menghargai perilaku teman meskipun berbeda dengan perilaku kalian. Lalu menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain, mempelajari lagu tradisional, dan menyaksikan upacara adat dari daerah lain. Nah, dari tabel ini mana saja yang sudah kalian lakukan dan mana yang belum kalian lakukan. Nah, yang belum kalian lakukan bisa kalian lakukan adik-adik dalam perilaku kalian di lingkungan sekolah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan sampai jumpa lagi.